Wa ila ruhi Syekhina Al-Ki Abdul Rahim Ahmad wa Syekhina Al-Ki Maimun Zubair wa Syekhina Al-Ki Ma'ruf Zubair wa Syekhina Al-Ki Abdul Malik Luqani Mannan wa Syekhina wa Abina Al-Ki Muhammad Jawahir anallahu takhashahum birrahmah wal maghfirah wa a'ada alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dunya wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda dalala 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama tusannu qiraatul ayati lil imami wa munfaridin. Wa innama tusannu lan angin pestine disunahno apa qiraatul ayati maca ayat, maca sak ayat sak bakdane maca Fatihah disunahno kanggo sapa lil imami kedue imam wa munfaridin lan wong kang salat ijen wa ghairi makmumin lan disunahno kedue liyane makmum. Ana wa ghairine apa wa makmumin? Ana wa ghairine? Ghairi. Wa ghairi makmumin lan sakliyane makmum sami'a ingkang krungu. Sami'a ingkang krungu sapa ghairul makmum. Krungu qiraata imamihi ing wacane imame makmum fil jahriyati ing dalem salat kang bangsa banter suarane. Fatukrahu mangka dimekruhna apa ayat. Fatukrahu mangka dimekruhna apa ayat lahu kedue ikilah makmum. Fatukrahu mangka dimekruhna apa ayat lahu kedue makmum. Wakila lan didhawuhna ora makruh tapi tahrumu haram apa maca ayat. Amma makmumun anapun utawi makmum lam yasma'ha ingkang ora krungu sapa makmum ing qiraati imamihi. Amma makmumun anapun utawi makmum lam yasma'ha ingkang ora krungu sapa makmum ing qiraati imamihi au sami'a utawa krungu sapa makmum sautan ing swara la yumayyizu ingkang ora bisa mbedakno sapa makmum ora bisa mbedakno hurufahu ing pira-pira hurufe saut ya fayaqra'u mongko maca sapa makmum sirron kelawan lirih-lirih. Fayaqra'u mongko maca sapa makmum sirron kelawan lirih-lirih. Lakin yusannu tetapine disunahno lahu kedue makmum kama fi ulayayis sirriyati kaya ing dalem rakaat pertama karone salat sirriyah, salat ingkang disunahno maca lirih. Apa sing disunahno apa takhiru fatihatihi ngakhirno fatihai makmum. Apa takhiru fatihatihi ngakhirno fatihai makmum diakhirno an fatihati imamihi saking fatihai imame makmum. Disunnahno ngono mau in dhanna lamun nyono sapa makmum nyono idrakaha ing nemoni maring fatihati imamihi idrakaha ing nemoni fatihati imamihi qabla ruku'ihi ing dalem sadurunge ruku'e makmum
qabla ruku'ihi ing dalem sadurunge ruku'e makmum. Wa hina idzin lan ing dalem nalikane akhara fatihatahu an fatihatil imam, ay wa hina idza akhara fatihatahu lan nalikane takhiru fatihatihi an fatihati imamihi, yastaghilu ketungkul sapa makmum, sibuk sapa makmum bidu'a kelawan doa, bidu'a kelawan doa, lal qiraati ora kelawan maca maring ayat, lal qiraati ora maca maring ayat utawa surat. Wa qala lan ngendika sapa al mutawalli imam al mutawalli, wa aqarrahu lan ngakoni ing ma qalahul mutawalli ing qaulil mutawalli sapa Ibnu Rif'ati imam Ibnu Rif'ah. Imam Mutawalli ngendika ngeten, yukrahu asyuru'u fiha qablahu walau fis sirriyah. Yukrahu dimekruhna apa asyuru'u tumandang, apa asyuru'u tumandang fiha ing dalam Fatihah, qablahu ing dalam sadurunge imam, qablahu ing dalam sadurunge imam, walau fis sirriyati senajan ing dalam salat sirriyah, senajan ing dalam salat ingkang disunnahno maca lirih kaya zuhur asar. Kenapa kok ngoten? Mergo lil khilafi krana anane perbedaan pendapat ulama. Lil khilafi krana anane perbedaan pendapat ulama fil i'tidadi ing dalem milang-milang biha kelawan Fatihah khina idzin nalikane asyuru qablahu, ai hina idza syara'a bi Fatihah qabla qiraatil imam. ing dalem nalikane mengkono-mengkono asyuru fiha qablahu. Wali jaroyani qaulin lan krana kelakune pendapat. Wali jaroyani qaulin lan krana kelakune pendapate ulama bil butlani kelawan batale salat, bil butlani kelawan batale salat infaragha lamun rampung sapa makmum, infaragha lamun rampung sapa makmum minha saking Fatihah, uliye rampung qablahu ing dalem sadurunge imam. Wali jaroyani kaulin lan krana kelakune pendapate ulama bil butlani kelawan batale salat infaragha lamun rampung sapa makmum minha saking Fatihah qablahu ing dalem sadurunge imam. Ini berbicara tentang tata cara membaca surat atau ayat setelah Fatihah. Yang pertama, orang sholat statusnya sebagai imam, atau sholat sendirian, atau makmum tetapi tetapi mendengar bacaannya imam, mendengar bacaannya imam. Itu disunahkan membaca ayat bagi imam. Setelah membaca Fatihah, imam disunahkan membaca surat. Minimal kemarin kan 1 ayat membaca surat itu. Makmum orang yang sholat sendirian juga sama, setelah Fatihah membaca surat minimal 1 ayat. Atau makmum tetapi tidak mendengar bacaannya imam. Artinya kalau makmumnya mendengar bacaan imam, dia tidak disunnahkan membaca ayat atau membaca surat, tetapi bagi dia kewajibannya adalah mendengarkan bacaannya imam. Kalau tidak mendengar bacaan imam atau mendengar suara tetapi tidak bisa membedakan huruf-hurufnya, misalnya makmumnya jauh berada di belakang, jamaahnya banyak, lalu imamnya suaranya tidak keras, hanya mendengar ada suara tapi tidak bisa membedakan yang dibaca ini apa ini, maka dalam keadaan seperti itu makmum juga disunahkan membaca surat tetapi pelan-pelan, fayaqra'u sirron. Yang pertama. Yang kedua, persoalan membaca Fatihah. Ini tadi persoalan membaca surat. Sekarang persoalan membaca Fatihah. Seorang makmum itu disunnahkan dalam membaca Fatihah hendaknya
setelah imam selesai membaca Fatihah. Wa yusannu ta'khiru Fatihatihi an Fatihati imamihi. Ya, makmum sunnah meletakkan bacaan Fatihah setelah imam selesai membaca Fatihah. Hukum sunnah ini, hukum sunnah mengakhirkan Fatihahnya makmum ini ketika makmumnya punya anggapan kuat, punya persangkaan yang kuat bahwa ia masih bisa menemui waktu yang cukup untuk membaca Fatihah sebelum dia rukuk, sebelum imamnya rukuk. Artinya bagaimana? Artinya kalau misalnya saat jamaah, kalau dia tidak segera membaca Fatihah, makmumnya ini, dia tidak segera membaca Fatihah, nanti waktunya nggak cukup. Kalau harus menunggu Fatihahnya imam selesai, lalu dia baru membaca Fatihah, nanti waktunya tidak cukup. Maka dalam keadaan seperti ini dia dibolehkan, ya, dia dibolehkan membaca Fatihah bersama dengan imam. Biasanya di dalam sholat apa ini? Taraweh. Ya sebabnya taraweh awake dhewe kuwi kulino cepet. Padahal kan enggak begitu. Padahal yang ideal itu taraweh ya seperti sholat biasa. Karena kebiasaan saja taraweh kita itu cepet, akhirnya kalau makmum tidak segera membaca Fatihah, nanti akan ketinggalan dengan imam. Ini soal sunnah ya. Kalau misalnya tetap menunggu Fatihahnya imam, ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa, hanya saja dia nanti otomatis berkewajiban menyempurnakan Fatihahnya dan boleh ketinggalan asal tidak melebihi 3 rukun yang panjang-panjang. Jangan sampai imam bangun dari sujud kedua dia masih berdiri. Dia harus segera menyelesaikan Fatihahnya. Begitu imam rukuk belum selesai, lanjutkan Fatihahnya sampai selesai karena dia makmum masbuk, karena dia makmum muafek. Makmum yang menemui zaman yang cukup untuk membaca Fatihah. Pokoknya jangan sampai ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. 3 rukun panjang itu batasnya maksimal sampai sujud kedua bagi imam. Nah begitu imam sujud kedua segera rukuk. Khawatir nanti imamnya bangun dari sujud dia masih berdiri belum rukuk, ya otomatis sholatnya makmum batal karena ketinggalan 3 rukun yang panjang. Ini berbicara soal sunnah. Sunnahnya itu dia mengakhirkan bacaan Fatihahnya setelah Fatihahnya imam ketika dia mempunyai perkiraan yang kuat bahwa masih ada waktu yang cukup untuk membaca Fatihah setelah Fatihahnya imam sebelum imam ruku. Makanya di sini tadi inudhanna idrakaha qabla ruku'ihi. Nah, lalu bagaimana saat dia posisi menunggu bacaan Fatihahnya imam ini? Ya mendengarkan bacaan imam atau berdoa apa? Ya berdoa kebaikan dunia dan akhirat. Makanya tadi wahina idzin ay wahina idza akhara fatihatahu an fatihati imamihi yashtaghilu bid-du'ai lal qiraati. Dia menyibukkan diri dengan berdoa. Ini ya persoalan kedua, persoalan Fatihah. Kemudian soal mendahului imam. Seorang makmum mendahului imam membaca Fatihah, makmumnya selesai Fatihah sebelum imam. Ini pendapat ulama bagaimana? Salah satunya adalah pendapatnya Imam Mutawali. Beliau mengatakan bahwa hal itu makruh. Ini juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Yukrahu asyuru'u fiha qablahu walau fis sirriyah. Meskipun sholatnya sholat yang tidak disunahkan membaca keras. Zuhur, imam belum Fatihah, makmumnya sudah Fatihah dulu. Ini makruh ini. Kenapa kita mengatakan makruh? Ma'asyiral Syafi'iyah mengatakan makruh karena ini mukhtalafah. Pendapat persoalan ini itu satu persoalan yang ulama berbeda-beda pendapatnya. Ada yang mengatakan ini Fatihahnya tidak dianggap. Fatihahnya tidak dianggap lil khilaf fil i'tidad. Ada ulama yang mengatakan Fatihahnya nggak cukup sebagai rukun, artinya dia harus mengulang Fatihah lagi. Kalau dia tidak mengulang Fatihah lagi, sholatnya batal. Ada pendapat ulama begitu. Ada pendapat ulama yang langsung mengatakan
Begitu makmum selesai Fatihah sebelum imamnya, sholatnya makmum langsung batal. Nah, melihat beberapa pendapat ulama yang seperti itu, makanya beberapa ulama Syafi'iyah mengatakan sebaiknya atau sunnahnya makmum itu membaca Fatihah setelah imam selesai membaca Fatihah. Jadi ini mura'atul khilaf. Mura'atul khilaf mustahab, menjaga perbedaan pendapat ulama, menghormati perbedaan pendapat ulama, itu hal yang disunahkan. Maka hendaknya dilakukan. Karena tadi itu mengkhawatirkan, banyak ulama yang mengatakan bahwa wah itu nggak sah. Ada juga yang mengatakan nggak cukup, la yu'taddu biha, tidak dianggap mencukupi sebagai fardunya sholat. Artinya dia harus mengulang. Bon. Sampai sini ada 3 persoalan. Wow nggih. Yang pertama soal napa wau? Membaca surat. Membaca surat itu bagi siapa? Bagi imam, orang sholat sendirian, atau makmum yang tidak mendengar bacaan imam. Nek makmum mendengar bacaan imam, dia kewajibannya adalah mendengarkan bacaannya si imam. Kalau tidak mendengar bacaannya imam atau mendengar suara tapi tidak bisa membedakan huruf-hurufnya, sing diwaca imam kaya apa to jane? Ya krungu no ae, tapi gak jelas. Maka dia sunnah membaca surah. Ini persoalan pertama. Persoalan kedua soal Fatihah. Fatihah itu bagaimana? Akhirkan makmum, akhirkan bacaan Fatihahnya dari bacaan Fatihahnya imam. Kenapa begitu? Karena tadi lil khilaf fil i'tidad bihi. Ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan itu tidak mencukupi, bahkan yang ekstrim mengatakan tidak sah sholatnya. Bon. Far'un, ai hadza tegese utawi iki iku far'un ana cabang persoalan, ana cabang permasalahan. Yusannu disunnahno li makmumin kedue makmum. Faragha ingkang wis rampung sapa makmum minal Fatihati saking Fatihah Fisalisati ing dalem rakaat kang kaping 3, awir rabi'ati utawa ing dalem rakaat kang kaping 4, au minat tasyahudil awali utawa rampung saking tahiyat awal, rampunge qoblal imami ing dalem sadurunge imam. Apa sing disunahno ayyastaghila, apa yen to ketungkul sapa makmum bidu'ain kelawan doa, bidu'ain kelawan doa fihima ing dalem karo-karone ats-tsalisah awir rabi'ah kalih tasyahud awal. Au qiraatin utawa ketungkul kelawan maca surat. Au qiraatin ataf saka bidu'ain. Au qiraatin utawa ketungkul kelawan maca surat fil ula ing dalem permasalahan kang kawitan, yakni ats-tsalisah awir rabi'ah. Wa hiya utawi qiraah fil ula iku aula, iku luweh utama tinimbang doa, ai aula minat doa. Wa hiya utawi qiraah fil ula iku aula luweh utama. Ini masih menyambung tadi. Tadi kan dikatakan sunnahnya makmum itu mengakhirkan bacaan Fatihahnya dari bacaan Fatihahnya imam. Artinya makmum disunnahkan membaca Fatihah setelah imam selesai membaca Fatihah. Kalau misalnya ini dilanggar, ya nggak apa-apa, kita menurut mazhab kita nggak apa-apa. Hanya saja mukhalafatus sunnah. Mukhalafatus sunnah itu ya makruh. Pun. Sekarang begini. Sholat yang jumlah rokaatnya 4 misalnya, rokaat ketiga kan kita tidak mendengar bacaan Fatihahnya imam nih, ya kan sudah tidak keras lagi kan. Nah, kita sebagai makmum membaca Fatihah, begitu kita waladhdallin amin, ternyata imamnya belum selesai. Kita sebagai makmum itu hendaknya disunnahkan menambahi membaca surat au qiraatin fil ula. Karena apa? Menunggu imam selesai membaca Fatihah, kita membaca surat. Entah itu satu surat secara lengkap
atau hanya sebagian atau mungkin hanya satu ayat, itu sudah mencukupi kesunahan bagi seorang makmum untuk membaca surat. Rakaat keempat misalnya sama, makmumnya karena bacaannya cepat sementara imamnya bacaannya lambat, makmum sudah selesai dulu, imamnya belum, maka makmum hendaknya istighol bil qiraah, dia mengisi kekosongan menunggu imam selesai itu dengan membaca surat. Wah, nggak selesai suratnya, nggak apa-apa. Misalnya belum selesai, imam sudah rukuk, ya udah ikut rukuk saja. Kamu sudah mendapatkan kesunahan mengisi kekosongan dengan membaca surat. Atau tahiyat awal. Misalnya setelah sujud kedua, rakaat kedua, tahiyat awal. Kamu membaca tahiyatnya cepat. Bar asyhadu alla ilaha illallah, bar sholawat, bar imamnya belum selesai. Daripada kamu diam, wong iku nek meneng kan kadang-kadang pikirannya tekan dindi, ya ora? Nah, sementara kita sedang sholat nih, kita jangan sampai ada kekosongan di dalam sholat menunggu imam, sementara kekosongan itu di masa-masa kekosongan itu kita tidak menggunakan untuk berpikir, kita tidak fokus gara-gara kita menunggu. Nah, biar kamu tidak mengalami hal yang seperti itu, Fakih mengatakan hendaknya makmum yang sudah selesai tahiyat sebelum tahiyatnya imam itu, kalau kasus tahiyat istighol bid-du'a, dongo sembarang dongo apa? Rabbana atina wa terserah, khairid dunya wal akhirah, minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Nah, kalau bedanya begini, kalau tadi ketika berdiri, kalau menunggu Fatihahnya imam selesai, rakaat ketiga keempat itu kamu menyibukkan diri dengan membaca surat. Kalau membaca doa bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Tapi yang aula, yang lebih utama itu membaca surat. Tapi kalau untuk kasus lebih selesai duluan di tahiyat awal, itu doa, tidak ada perbandingannya. Ya, hanya doa. Soalnya kan gak disunahno maca surat nggon tahiyat. Gitu. Ya berdoa. Donga napa terserah. Pun wa yusannu lan disunahno lil hadiri kedue wong kang ana omah, hadir niki muqabile musafir. Lil hadiri kedue wong kang ora lunga. Wong ora lunga sing pas salat. Berarti bisa jadi dia salat sendirian, bisa jadi dia imam yang makmumnya mahsurin. Imam dengan jamaah tetap. Seperti kasus kemarin itu. Fi sholati Jum'atin, ing dalam sholat Jumat, wa isya'iha lan isya'i Jumat. Apa sing disunahno suratul Jum'ati, maca surat al-Jum'ah. Nek apal Mbah, ora apal yo bejane awak. Wal munafiquna lan surat al-munafiqun. Rakaat pertama surat al-Jum'ah, rakaat kedua setelah Fatihah ya. Setelah Fatihah rakaat kedua surat al-munafiqun. Iki sing pertama. Nek gak apal iku au sabbih utawa sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, wa hal ataka lal hal ataka haditsul ghasyiyah. Niki nek nggone salat Jumat utawa malam Jumat pas salat Isya. Sing mansus, yang dinas seperti ini. Wa fi subhiha. Tapi ini berlaku bagi hadir ya. Berlaku bagi hadir, bagi orang yang tidak pergi. Ini orang yang pergi tidak ini. Wong lunga itu, orang pergi itu hendaknya kalau sholat itu bacaannya malah yang pendek-pendek. Jadi ono wong lunga, sholatnya macane dawa itu malah mukhalafatus sunnah itu malah. Sunnahnya itu malah dia membaca, dia melakukan dengan cepat. Makanya ini khusus lil hadir. Wa fi subhiha lan ing dalem subuhe yaumil Jum'ah. Ayil Jum'ati tegese ing dalem salat subuhe al Jum'ah. Idza tasa'a nalikane jembar. Idza tasa'a nalikane jembar. Apa sing jembar? Apa al waktu, apa waktu. Idza tasa'a nalikane jembar apa al waktu maca alif lam mim tanzil as-sajdah ing surat alif lam mim tanzil as-sajdah ten gene rakaat pertama
Wa hal ata lan hal ata alal insani hinum minad dahr ten gene rakaat kedua. Wa fi maghribiha lan ing dalem maghribe al jum'ah. Salat maghrib malam Jum'ah sunai al kafirun wal ikhlas ing al kafirun wal ikhlas. Lah saiki kabeh al kafirun wal ikhlas mergo napa jo al Jum'ah gak apal, al munafikun gak apal. Sabihis yo ora apal, hal atakatil ghasyah yo gak apal. Pemene alif lam mim tanzil. Pemene hal ata alal insani hinum minad dahr. Wis al ikhlas ngono wae karo al kafirun. Pun wa yusanu lan den sunahake apa qiraatuhuma maca al kafirun karo al ikhlas fi subhil jum'ati ing dalam subuhe dina Jum'ah wa ghairiha lan liyane Jum'ah kanggo sapa lil musafiri kedue wong kang lelungan. Nek kanggo wong sing lunga salat bar Fatihah kul ya karo kulhu. Lah saiki awake dhewe nang omah memposisikan diri sebagai wong lunga. Kul ya karo kulhu ae. Kula niki kesah kok. Kesah saking griya ring masjid maksudnya. Wa fi rakaatayil fajri lan ing dalem salat rong rakaate fajar, tegese salat qobliyah subuh. Wal maghribi lan rong rakaate maghrib, ba'diyah maghrib. Niki ya kuliah karo kulhu. Tapi wingi kula matur, nek nggon qobliyah subuh niku nek sing dipun lampahaken Mbah Yai Maimun niku rakaat pertama bar Fatihah napa? Alam nasyrah. Ben atine padang. Nek rakaat kedua bar Fatihah alam taro ben dilindungi karo Allah taala. Niki ijazah Mbah Maimun. Nek misale kuliah karo kulhu berarti nderekno Kanjeng Nabi. Nderekno Kanjeng Nabi. Mergo iki kabeh niki ittiba. Jadi nek mbok takoni, lha kok larun ngene? Kanjeng Nabi ngono kuwi mbiyen lek marai. Makanya kalih ulama apa yang setelah diajarkan oleh Rasulullah ini dicatat kemudian disampaikan. Wa tawafilan rong rakaate tawaf, salat sunnah 2 rakaat mau melakukan tawaf niku nggih kuliah karo kulhu. Wa tahiyyati lan tahiyat masjid ya kuliah karo kulhu. Wal istikharati lan salat istikharah wal ihrami lan salat li ajlil ihram niku nggih kuliah kali kulhu. Dasare napa lil ittiba'i krana anut maring Kanjeng Nabi Muhammad fil kulli ing dalem sekabehane, fil kulli ing dalem sekabehane. Far'un ai hadza tegese utawi iki ku far'un ana cabang persoalan, ana cabang permasalahan suwiji. Lautaro kala meninggal sapa musolli ninggal ihdal muayyanataini ing salah sijine surat loro ingkang ditentokno. Ihdal muayyanataini ing salah sijine surat loro kang ditentokno fil ula ing dalem rakaat kang kawitan. Fil ula ing dalem rakaat kang pertama. Ata mongko nekani sapa musolli. Ata mongko nekani sapa musolli bihima kelawan muayyanatain bihima kelawan muayyanatain fi tsaniyati ing dalam rakaat ingkang kaping pindho. Fi tsaniyati ing dalam rakaat ingkang kaping pindho. Au qara'a utawa lamun maca sapa musolli. Macane nek endi fil ula ing dalam rakaat kang pertama, ing dalam rakaat kang kawitan. Maca napa nek rakaat pertama iki mau? Maca ma ing surat fi tsaniyati kang tetep ing dalam rakaat kaping pindho. Jane surate iku kanggo rakaat kedua tapi terlanjur dibaca untuk rakaat pertama. Piye ngene iki? Qara'a mongko maca sapa musolli. Qara'a mongko maca sapa musolli fiha ing dalem saniyah. Macane ma ing surat fil ula kang tetep ing dalem rakaat pertama. Fil ula kang tetep ing dalem rakaat pertama. Ketika ada orang sholat sudah mengetahui tata cara membaca surat itu yang ditentukan oleh Rasulullah itu seperti apa. Misalnya dia sholat isya malam Jum'ah. Sunnahnya kan rakaat pertama napa wau? Napa? Surat Al-Jum'ah kalih Al-Munafikun. Ikan muayyanaten. Surat yang ditentukan oleh syariat. Sunnahnya seperti itu.
baru, tapi di rakaat pertama tadi tidak membaca itu setelah Fatihah. Kemudian di rakaat kedua ingat, loh tadi kok saya tidak membaca surat Al-Jum'ah. Maka di rakaat kedua ini setelah Fatihah, bagi dia ini disunahkan menggabungkan dua surat itu, yo Al-Jum'ah yo Al-Munafikun. Makanya ata bihima fisaniyah, nek apal, misalnya hafal ini pun bagi selain musafir ya, lil hadir itu orang yang sholat sendirian atau imam dengan jamaah tetap, yang mereka yang jamaahnya ini radu bitatwili lafdzon, makmumnya mau sholatnya dibikin panjang, mau itu makmumnya harus mengatakan nggih kula purun, harus ada ucapan itu, harus ada lafdzon. Kalau makmumnya tidak mau ya nggak sunnah. Pertama. Yang kedua, misalnya kebalik, sebenarnya rakaat pertama itu Al-Jum'ah, rakaat kedua Al-Munafikun. Rakaat pertama terlanjur Al-Munafikun, ya wes rakaat kedua mbok wale Al-Jum'ah. Au qara'a fil ula ma fis saniyah, qara'a fiha ma fil ula. Walau syara'alan lamun tumandang sapa musolli, tumandang fi ghairi surati ing dalam saliyane surat al-muayyanati kang ditentokno, walau sahwan senajan lali. Apabila orang sholat terlanjur membaca surat yang tidak ditentukan, yang ditentukan Al-Jum'ah misalnya, dia terlanjur membaca misalnya nopo surat nopo Alam Taro atau apa surat Sabihis misalnya, atau surat nopo lah sing mboten ditentokno. Meskipun lupa, bagaimana ini? Qata'aha, mongko mutus sapa musolliha ing ghairi surah al-muayyanah. Wa qara'a lan maca sapa musolli al-muayyanata ing surat ingkang ditentokno. Ngene iki mau nadban kelawan sunnah. Jumatan rakaat pertama jatahe kan nek gak apal surat Al-Jum'ah kan Sabihis nggih, Al-A'la nggih. Lah kok terlanjur maca napa misale wadduha wal laili idza saja. Loh, gak maca Sabihis cah. Langsung dipotong ngono ae. Ayat rong ayat tok terus baleni bismillahirrahmanirrahim Sabihis marobikal a'la. Sudah terlanjur membaca surat yang tidak muayyanah, yang tidak ditentukan, dan dia hafal yang muayyanah, maka diputus bacaannya, kemudian diganti dengan surat yang muayyanah. Wa qara al muayyanata, ini itu hukumnya sunnah nadban. Pun wa inda dziki waktin, lan ing dalem nalikane rupeke waktu, ketika waktu sempit, suratani utawi surat loro, qasirotani ingkang pendek karone, iku afdalu luweh utama min ba'dit tawilataini, tinimbang sebagian surat loro ingkang dawa, tinimbang sebagian surat loro ingkang dawa al-muayyanataini ingkang ditentokno karone, al-muayyanataini ingkang ditentokno karone. Malam Jum'ah salat Isya berjamaah sunai Sabihis karo hal ataka, tapi krana salate niku mepet waktu subuh, krana nek mau turu tangi-tangi wis jam wis mepet lah, subuh jam setengah gangsal nggih, kira-kira jam 4 seprapat lagi tangi ndang salat, waktunya kan wis rupek, waktunya kan sudah sempit. Dan nek membaca Sabihis sama hal ataka nanti tidak cukup salat Isya'nya karena harus 4 rakaat. Maka lebih baik membaca surat pendek tapi sempurna daripada surat panjang meskipun muayyanah tetapi tidak sempurna. Tapi hukum ini khilafan halinulayani lil Fariki kedua atau maring Imam Al-Fariki. Pun walau lam yahfad lan lamun ora apal sapa musolli, ora apal illa ihdal muayyanataini, kejaba ing salah sijine ayat loro kang ditentokno.
illa ihdal muayyanataini, kejaba ing salah sijine ayat loro kang ditentokno, ya qara'aha mongko maca sapa musolli ing ihdal muayyanatain, qara'aha mongko maca sapa musolli ing ihdal muayyanatain, wa yubdilu lan ganti sapa musolli al ukhra ing surat kang liya bisuraten kelawan surat hafidhaha ingkang apal sapa musolli ing surat. Wa in fatahu senajan toh kepotan kelangan ing musolli apa alwalau nuli-nuline surat, apa alwalau nuli-nuline surat. Jika orang tidak hafal, orang sholat tidak hafal dua-duanya, hanya hafal salah satunya saja, maka yang dibaca yang dihafal itu yang salah satunya. Kemudian rakaat kedua bagaimana? Apakah diulang? Oh tidak, bacalah surat lain yang dihafal meskipun tidak urut, meskipun tidak walak, tidak wilak. Walau iktada lan lamun manut sapa makmum fi tsaniyati subhin ing dalam rakaat kaping pindhone salat subuh, fi tsaniyati subhil jum'ati ing dalam rakaat kaping pindhone salat subuh dina Jumat, masalan ai umatsilu laka masalan kelawan upamane, apabila seorang makmum di dalam berjamaah sholat subuh hari Jumat dia terlambat datang, imam sudah melakukan rakaat kedua. Lah imamnya apal napa? Apal al Jum'ah karo al munafikun, utawa apal sabihis karo hal ataka. Akhirnya rakaat kedua imam maca hal ataka. Wasami alan krungu sapa makmum, wasami alan krungu sapa makmum kira atal imami ing bacaane imam rupane hal ata ka haditsul ghasyiyah subuh dek hal ata alal insani nggih, hal ata alal insani hinu minad dahr. Ngene iki kepiye? Padahal rakaat kedua kan sunai hal ata, tapi nisbate makmum kan baru rakaat pertama ini. Lah ngoten ta wong dhek telat. Harusnya rakaat pertama kan boten surat niku kanggone makmum, tapi krana imame niki wis rakaat kedua, dia mendengar bacaan imam di rakaat keduanya imam yang seharusnya dia masih rakaat pertama. Maka bagaimana nanti ketika rakaatnya makmum yang kedua, fayaqra'u mongko maca sapa makmum fi tsaniyati ing dalam rakaat kaping pindhone makmum, idza qama nalikane wis ngadeg sapa makmum ngadeg ba'da salamil imami ing dalam sakbadane salame imam, maca alif lam mim tanzil ing alif lam mim tanzil. Berarti diwalik. Mergo imam rakaat pertama bar Fatihah maca alif lam mim tanzil, imam rakaat kedua bar Fatihah setelah Fatihah membaca hal ata alal insan, ada makmum baru datang di rakaat imamnya yang kedua, otomatis makmumnya mendengar bacaan imam hal ata. Maka makmumnya ketika nanti menambah satu rakaat setelah Fatihah dia membaca alif lam mim tanzil. Jadi dibalik. Tapi kuabeh ki mau nek apal ya. Gak apal ya saapale. Qul huwa alif lam mim tanzil ing alif lam mim tanzil kama kaya perkara afta kang awe fatwa bi kelawan ma sapa al kamal al ar-raddadu sapa Imam Syekh Kamaluddin Ar-Raddad. Wa tabi'ahu lan manut ing Kamal Ar-Raddad sapa Syekhuna guru kita Ibnu Hajar fi fatawihi ing dalem pira-pira fatwane Syekhina, fi fatawihi ing dalem pira-pira fatwane Syekhina, lakin qadhiyatu kalamihi tetapi utawi tatrapane dawe Syekhina fi syarhil minhaj ing dalam syarah minhaj iku annahu temen stune makmum iku yaqra'u maca sapa makmum fi tsaniyati ing dalam rakaat kaping pindhone makmum, fi tsaniyati ing dalam rakaat kaping pindhone makmum idza qama nalikane ngadeg sapa makmum, makmume maca hal ata ing surat hal ata alal insani hinum minad dahr. Berarti dibaleni meneh nggih, diulang. Tadi sudah mendengar imam membaca itu karena makmum
melakukan rakaat kedua bagi dirinya sendiri, maka setelah Fatihah juga membaca itu lagi, karena sunahnya rakaat kedua subuh hari Jumat itu hal ata alal insan hinum minad dahar. Nah, artinya ini ada perbedaan pendapat ulama. Kalau Syekh Kamaluddin Ar-Raddad tadi dibalik, tapi kalau Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarhul Minhaj mengatakan tidak dibalik. Ya sesuai dia itu rakaatnya keberapa, yang dibaca ya sesuai yang di rakaatnya itu. Wa idza qara'a nalikane maca sopal imam maca ghairaha ing sakliyane napa nggih? Ing sakliyane hal ata. Qara'a mongko maca huma ing karo-karone napa? Alif lam mim tanzil kalih hal ata. Qara'a mongko maca huma ing karo-karone alif lam mim tanzil kalih hal ata sapa al makmumu makmum fi tsaniyatihi ing dalem rakaat kaping pindhone makmum. Fi tsaniyati ing dalem rakaat kaping pindhone makmum. Ketika seorang makmum masbuk masuk jamaah subuh hari Jumat, masuk pas imam rakaat kedua, setelah Fatihah imam tidak membaca hal ata tetapi membaca surat lain, makmumnya hafal Quran, maka setelah imam salam makmum berdiri melakukan rakaat kedua, setelah Fatihah dia disunahkan mendobeli bacaan, yo alif lam mim tanzil, yo napa hal ata alal insan didobeli. Wa in adraka lan lamun nemoni sapa makmum al imama ing imam. Wa in adraka lan lamun nemoni sapa makmum al imama ing imam fi ruku'i tsaniyati ing dalam ruku'e rakaat kaping pindho. Kalau telat jamaah subuh hari Jumat masuk pas imam ruku', bagaimana ini? Kan tidak mendengar apa-apa makmumnya, tidak mendengar bacaannya imam kan? Hukumnya kepiye? Yo fakama laulam yakra, mongko kaya uliye lamun ora maca sapa ikilah imam syai'an ing suwiji-wiji. Ya dihukumi sebagaimana imam tidak membaca surat-surat yang muayyanah itu. Terus piye ngene iki makmume? Ya fayakra'u, mongko maca sapa makmum as-sajdata ing alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata lan hal ata alal insani hinum minad dahar fi tsaniyatihi ing dalem rakaat kaping pindhone makmum. Ini artinya makmum kan masih menemui satu rakaat, karena sholat jamaah itu dianggap menemui satu rakaat bersama imam. Ketentuannya kan ada di ruko, lagi ngoten toh. Pas imam ruko, makmum datang, sholatnya subuh hari Jumat. Begitu takbir langsung mengikuti imam ruko, dan dia menemui imam saat ruko. Imam iktidal, dia ikut iktidal. Artinya kan cuma utang satu rakaat makmumnya ini. Nggih mboten? Cuma utang berapa? Satu rakaat. Lah dia nggak mendengar bacaannya imam. Ya dianggap imam nggak baca gitu saja. Hukumnya sama dengan tadi. Begitu dia menambah satu rakaat karena kebetulan dia hafal Quran, setelah Fatihah ya dia membaca alif lam mim tanzil sama hal ata. Kama kaya perkara afta kang ae fatwa bi kelawan ma sapa syekhuna sapa guru kita Ibnu Hajar. Kama kaya perkara afta kang ae fatwa bi kelawan ma sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar. Tambihun yusannu al-jahru bil qiraah wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah.